Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala rasul wa dinil haq liyudhhirahu ala kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa barik ala habibana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai tema mata kuliah kami demi memenuhi tugas dari bunda kami, yaitu Ibunda Mariatul Qitbiyah S.Sos MASI. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai 3 tema yang saya pilih demi memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Politik. Tema yang pertama yaitu Sosiologi Politik dan ruang lingkupnya. Tema yang kedua partisipasi politik, dan tema yang ketiga yaitu partisipasi politik masyarakat. Memasuki tema yang pertama yaitu Sosiologi Politik dan ruang lingkupnya. Memasuki tema yang pertama yaitu Sosiologi Politik dan ruang lingkupnya. Dalam perkembangan ilmu sosial pada saat ini semakin baik dari sebelumnya, termasuk yaitu disiplin ilmu sosiologi, yang mana pada awal mulanya sejarah sosiologi ini menjadi bagian daripada ilmu filsafat. Sosiologi terus berkembang dalam kajiannya hingga politik salah satu dari kajian khusus tentang mengajar atau lebih dikenal dengan sebutan sosiologi politik. Sosiologi politik. Sosiologi politik merupakan 2 istilah yang menjadi satu. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang definisi masyarakat dan akibat keputusan apa yang dilakukan masyarakat. Artinya, sosiologi di sini adalah ilmu yang mengajar serta meneliti dalam tindakan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan definisi politik yaitu ilmu pengetahuan yang menuntaskan berbagai konflik dalam kehidupan manusia, khususnya dalam membuat keputusan kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh aturan, nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Baiklah, saya di sini mengambil 2 pengertian sosiologi politik menurut para ahli. Pengertian yang pertama yaitu pengertian menurut Kolkori. Dalam kajiannya, sosiologi politik adalah studi yang khusus memberikan penjelasan mengenai partisipasi masyarakat dalam pengaturan kekuasaan yang ada di lembaga sosial. Pengertian menurut para ahli yang kedua yaitu menurut Ross dan Ahoff. Definisi sosiologi politik adalah ilmu pengetahuan yang mengajarkan tentang hubungan masyarakat dan politik, hingga pada akhirnya mempengaruhi kehidupan yang ada dalam tatanan masyarakat. Ruang lingkup sosiologi politik. Adapun ruang lingkup dalam kajian sosiologi politik adalah yang pertama, sosiologi politik sebagai studi tentang negara. Kajian dalam sosiologi politik yang pertama adalah spesifik dalam negara, khususnya dalam tanggapan masyarakat yang ada di dalamnya, serta kebijakan yang mesti diambil untuk melangsungkan dan mensejahterakan masyarakat. Dalam hal ini, contoh yang dapat dilakukan adalah kebijakan program Indonesia Pintar atau program Indonesia Sehat yang dilakukan dalam upaya menyambut bonus demografi di Indonesia. Kebijakan ini diambil oleh negara berdasarkan pada kajian sosiologi politik. Yang kedua, sosiologi politik sebagai studi tentang kekuasaan. Selain sebagai studi tentang negara dalam perannya, sosiologi politik juga dipergunakan dalam menggapai kekuasaan yang langgeng dengan cara-cara yang baik.
Kekuasaan ini diperoleh melalui kajian dalam sosiologi politik, terutama dalam menarik partisipasi masyarakat untuk memberikan kepercayaan. Contohnya, yang bisa diberikan misalnya di saat kampanye politik. Saat kampanye politik yang membutuhkan peran serta masyarakat Indonesia agar memperoleh dukungan. Konsep sosiologi politik. Konsep dalam kajian yang ada di dalam sosiologi politik adalah sebagai berikut. Yang pertama, sosialisasi politik. Yang kedua, partai politik. Yang ketiga, pengrekrutan politik. Yang keempat, komunikasi politik. Masuk ke tema yang kedua, yaitu partisipasi politik. Partisipasi politik secara harafiah berarti keikutsertaan. Dalam konteks politik, hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga tersebut mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya. Karena kalau ini yang terjadi, maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik dan bukan partai politik. Dan bukan partisipasi politik ya. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan. Warga mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan. Termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam melaksanakan keputusan. Konsep partisipasi politik ini menjadi sangat penting dalam arus pemikiran deliberatif demokrasi atau demokrasi musyawarah. Pemikiran demokrasi musyawarah muncul antara terdorong oleh tingginya tingkatan apatisme politik di barat yang terlihat dengan rendahnya tingkatan pemilih. Besarnya kelompok yang tidak puas atau tidak merasa perlu terlibat dalam proses politik perwakilan, mengkhawatirkan banyak pemikiran barat yang lalu datang dengan konsep deliberatif demokrasi. Di Indonesia saat ini, penggunaan kata partisipasi politik lebih sering mengacu pada dukungan yang lebih diberikan warga untuk pelaksanaan keputusan yang sudah dibuat oleh para pemimpin politik dan pemerintah. Memasuki tema yang ketiga, yaitu partisipasi politik masyarakat. Kenapa saya mengambil tema partisipasi politik masyarakat? Karena sebelumnya saya mengangkat studi kasus mengenai partisipasi politik masyarakat dalam artikel saya demi memenuhi tugas mata kuliah Ibunda Mariatul Qutbiyah Sos MASI. Studi kasusnya yaitu pengaruh sosialisasi politik terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan pada masa pandemi COVID-19. Dalam penelitian saya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi politik terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2020 di 7 kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Salah satunya yaitu pemilihan kepala daerah di Kabupaten Ogan Ilir pada masa pandemi COVID-19. Sosialisasi politik sangat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam memilih kepala daerah di masa pandemi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana teknik dalam penelitian ini menggunakan penelitian perpustakaan dan penelitian lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, meski dalam masa pandemi, masyarakat sangat antusias dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah yang dilakukan serentak
pada tahun 2020 disebabkan karena adanya sosialisasi oleh petugas KPU. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam masa pandemi ini tingginya partisipasi, yakni efektifnya sosialisasi lewat media sosial yang didorong tingginya masyarakat untuk memilih serta dibantu oleh pihak kepolisian dan Bawaslu. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kondisi pandemi COVID-19 yang mengharuskan semua kalangan mematuhi protokol kesehatan sehingga banyak ditemui masyarakat yang melanggar protokol kesehatan sehingga membuat pihak KPU sulit untuk melaksanakan sosialisasi politik ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai mata kuliah kami, yaitu mata kuliah Sosiologi Politik demi memenuhi tugas UAS dari ibunda kami, yaitu Ibunda Mariatul Qutbiyah Sos MASI. Kurang lebihnya saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.